Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi muhkam tanzilihi wa huwa asdaqul qailin alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin al-qail innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Yang tiang muliakan dan tiang cintai seluruh keluarga besar tiang yang ada di Pringgasila Raya. Tadi tiang tanya apa kenapa Pringgasila Raya? Karena terakhir tiang kemari dek Nemanara Pringgasila Raya. Tiba-tiba malam ini tadi dari panitia menyampaikan Pringgasila Raya artinya Pringgasila Induk, Pringgasila Selatan, Pringgasila Timur. Mudah-mudahan tetap kokoh, kuat dalam ukhuwah dan persaudaraan. Yang tiang hormati bapak-bapak dan saudara-saudara para tamu undangan dari Kabupaten Lombok Timur, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, dari kepolisian, dari TNI dan semua aparatur pemerintahan dan aparatur negara. Kita doakan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah untuk kita semua nggih. Pringgasila Raya, Bapak Kepala Desanya amanah atau tidak? Sholah atau ndek? Pacu atau ndek? Alhamdulillah. Jadi kalau pemimpin kita baik, insya Allah akan membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Bapak-bapak, para tuan guru, para asatidz yang tidak dapat yang sebutkan satu persatu, ada tuan guru Profesor Dr. Haji Abdul Fattah, Bapak tuan guru Dr. Sholah Soekarnawadi Sholah Husnud Duat, dan para asatidz sekalian yang tiang banggakan. Seluruh anak-anak muda Pringgasila, kanak-kanak bajang, kanak-kanak bajang, kanggo sida siwah 50 60 endah angkat imah. Dari ngombe-ngombe ya. Karena asyabab hahuna, si aran bajang sino lek dada tauna. Siapapun yang masih memiliki hamas, siapapun yang masih memiliki semangat, siapapun yang masih memiliki cita-cita yang tinggi, siap untuk terus membangun bangsa dan negara, berapapun usianya, insya Allah tetap bajang. Nah ini semuanya warga Pringgasila. Tiang katakan demikian Bapak Ibu, karena memang yang tiang tahu. Nah, silahkan diluruskan oleh bapak-bapak ibu nggih.
bahwa Pringgasela ini adalah desa para pejuang. Tetu atonde? Desa para pejuang. Jari le awak de ngelek di dalam badannya bapak-bapak, ibu dan anak-anak muda Pringgasela itu mengalir darah kepahlawanan dari para orang tua kalian. Alhamdulillah. Karena orang tua pelungguh semua, orang tua sida semua, orang tua para pejuang, ayah, ibu, kakek, nenek adalah para pejuang bangsa, maka sida yang ada hari ini di Pringgasela ini wajib untuk meneruskan perjuangan dari para orang tua. Siap atau tidak Bapak Ibu? Wa may yusyabih abahu famazal. Orang yang disebut dengan keturunan yang adil, yang tidak zalim kepada orang tuanya adalah kalau dia mampu meneruskan sifat-sifat baik dan keteladanan dari orang tuanya. Inilah yang tiang doakan untuk kita semua. Inilah yang saya harapkan dari anak-anak muda Pringgasela, penerus perjuangan para orang tuanya. Takbir, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, Pringgasela ini untuk saya pribadi, untuk tiang adalah desa yang banyak sekali kenangannya. Di sini ada keluarga tiang, di sini ada sahabat-sahabat tiang, dan tiang ingat betul bahwa sejak puluhan tahun di tempat ini ada teman-teman seperjuangan tiang yang istiqomah sampai hari ini terus berjuang bersama. Alhamdulillah. Jadi untuk tiang pribadi, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah sekalian, keluarga besar yang ada di Pringgasela, kita ini bersaudara, kita berkeluarga. Pancor, Rempung, Pringgasela, dan bahkan kita semua yang ada di Lombok Timur, kita semua punya semangat perjuangan yang sama. Meneladani orang tua kita yang ada di Pringgasela, yang berkumpul dan bersatu dengan Al-Maghfurlah Tuan Guru Faisal Abdul Majid, saudara dari Nini Al-Maghfurlah Maulana Syekh, satu pasukan datang dari Pringgasela, datang dari Mas Bagi, datang dari Pancor, datang dari Danger, datang dari Rempung, semuanya menyatu menyerbu Tang Sinika yang ada di Selong. Itu penanda perjuangan orang tua kita. Alhamdulillah. Karena itu bapak-bapak, ibu, jamaah sekalian, pada malam hari ini tiang alhamdulillah dengan sangat bersyukur bisa hadir bersama pelungguh semua. Jarang-jarang tiang mengisi pada waktu malam, apalagi di Pringgasela. Pringgasela niki ya nyet. Ya. Tadi diantarkan tiang kopi nih. Nih kopi Pringgasela katanya. Yang ingat-ingat kan denara kopi di Pringgasela. Begitu tiang minum ternyata Nescafe yang dikasih tiang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ketika disampaikan kepada tiang beberapa waktu yang lalu di Kurleko, tiang ingat ada sematon tiang dari Pringgasela panitia yang menyampaikan tentang acara pada malam hari ini. Begitu disampaikan di Pringgasela, tiang tidak mungkin menolak. Alhamdulillah. Walaupun malam hari seperti ini, ya demen bekedek kelem batur Pringgasela. Apa maksud tiang bekedek kelem? Hampir ya, bukan hanya malam hari ini, tapi dalam beberapa majelis hampir selalu tiang isi di Masjid Jamiah Qudsiyah ini malam hari. Jadi mudah-mudahan barokatul lail, walaupun bagi banyak orang malam adalah tempat beristirahat,
tapi bagi warga Pringgasela, malam adalah kesempatan untuk menambah amal soleh, bersilaturahim, mengaji pada kesempatan malam hari ini di perempatan desa yang kita banggakan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, tadi tiang sampaikan dengan to'ate, dengan si bagus, dengan si sholah. Tetua tonde, maka tiang pelungguh juga harus berupaya untuk mewarisi apa-apa yang baik dari orang tua kita. Jalan untuk mewarisi perjuangan orang tua kita itu banyak. Bagi yang memiliki bakat untuk belajar agama, dalami ilmu agama, jadi ustadz tokoh agama, meneruskan perjuangan ustadz dan tuan guru yang ada di Pringgasela. Ada Al-Maghfurullah Tuan Guru Khalidi, masih ingat? Beliau orang tua kita, beliau belajar di Pancor, punya bakat ilmu agama, ngaji, ahli ilmu agama, oleh ani Pringgasela, minak madrasah, mendidik murid-murid, ada banyak penerusnya. Termasuk ada Tuan Guru Iman Taqwa. Mana dia Iman Taqwa? Inta mutazawij wal lisa. Khalas, kam indak minal aulad? Itnin. Paham sida apa sih yang ketuan Tuan Guru? Wah merariki sida, ya sida. Karena sampai terakhir tiang datang dulu belum dia menikah. Sampai kita doa-doa, Allahumma yassir zawajahu, ya Allah mudahkan pernikahannya. Tiang tanya baru, wah merari sida ke? Nggih katanya. Wah berdua bija? Dua. Alhamdulillah. Jadi meneruskan perjuangan bagi yang bakat dalam ilmu agama, belajar ilmu agama, masuk pondok, masuk di Pancor, masuk di pondok yang ada di Pringgasela atau di mana saja yang cocok, yang mengajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, belajar ilmu agama dengan baik, selesai ajar dan didik masyarakat supaya bisa menjalankan agama dengan baik. Yang punya bakat untuk berusaha, untuk berdagang, dari jalan berdagang itulah kita meneruskan perjuangan orang tua kita. Karena di dalam masyarakat Islam yang dibangun oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah dulu, jasa-jasa para pedagang tidak kalah dibanding jasa para tokoh agama. Maka pedagang-pedagang pada masa Nabi, merekalah yang membiayai perjuangan. Merekalah yang menyiapkan bekal. Kalau Rasulullah mengajak sahabat untuk berperang, membela agama, maka yang memberikan, menyiapkan bekal para pedagang. Ada yang menyiapkan gandum, ada yang menyiapkan minyak, ada yang menyiapkan segala macam daging, bahkan ada yang menyiapkan onta, kuda untuk berperang. Itu semua jasa para pedagang, berjuang melalui jalan ekonomi. Nah, ada yang bakatnya seperti anak-anak muda sebagian hari ini, ada yang punya bakat seni, mengembangkan budaya. Maka pesan saya, jadikanlah seni dan budaya itu sebagai wasilah dakwah, menyebarkan nilai-nilai kepahlawanan dan kebaikan dari orang tua kita. Dalam Islam, berjuang melalui seni itu tidak kalah hebatnya dibanding dengan pedang. Ingat bapak-bapak ibu, dulu pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan orang Quraisy, macam cara orang Quraisy untuk membuat Nabi terpojok, macam cara orang Quraisy untuk menghina dan merendahkan Islam. Di antaranya adalah dengan membuat syair-syair yang merendahkan Islam. Nabi SAW sedih Nabi mendengar hinaan, mendengar hujatan. Maka kemudian datanglah seorang sahabat itu namanya Sayyidina Hasan bin Thabit, orang yang ahli membuat puisi, ahli membuat syair. Lalu dia maju dan kemudian bersyair dengan puisinya, dengan syairnya dia berjuang membela kehormatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Sida
nggih. Sida dengan syair de itu lebih tajam mengenai musuh dibanding hantaman anak panah ke dada mereka. Apa maknanya? Dengan seni pesan Islam itu bisa sampai. Dengan seni kita bisa membela agama dan kehormatan bangsa. Alhamdulillah. Bahkan dalam banyak riwayat disebutkan era si barengin Sayyidina Hasan bin Thabit di surga itu adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril menemani Sayyidina Hasan bin Thabit. Kenapa? Karena jasanya dia membela Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan ujung pedang tapi dengan ujung lidahnya, dengan menyampaikan syair dan puisi yang indah membela kehormatan agama dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kanak-kanak Bajang yang ada di Pringgesela, jadikan ini ada event seni dan budaya ini, jadikanlah ini kesempatan yang sangat berharga. Tadi disampaikan oleh panitia ada 3.000-an event seluruh Indonesia. Alhamdulillah yang ada di Pringgesela terpilih menjadi 100 besar yang paling hebat dan paling baik. Bahkan di NTB menjadi salah satu yang utama. Ini menjadi bagian yang dikurasi. Apa makna kurasi? Dek ita doang marana solah dengan luar endah marana solah. Ya aran kurasi. Karena mun ita doang maran solah ya bendenara kenana. Ya. Tetapi yang paling hebat seperti di dalam surah Yusuf alaihissalam, wa syahida syahidun min ahliha. Munara dengan bersaing bareng kita, kemudian dia mengatakan, oh dia memang hebat seninya. Ada orang dari luar NTB yang punya kesenian yang dia warisi dari orang tuanya, tapi begitu melihat kesenian yang ada di Pringgesela, ada event budaya dan seni seperti ini, dia akui kehebatannya. Itulah yang namanya hebat, sesuatu yang diakui oleh saingan dan musuh. Maka Bapak Ibu tadi tiang dengar dan ini baru tiang tahu ya. Maka tiang tambah ilmu malam hari ini. Ini berkah majelis di Pringgesela. Dengan berkah malam hari ini maka tiang dapat pengetahuan baru. Alhamdulillah di Pringgesela ada sesuatu yang bisa kita banggakan bersama. Seni yang membawa nama NTB, insya Allah seni yang membawa nama Indonesia, seni yang menunjukkan keindahan yang ada pada umat Islam. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Islam itu sangat memuliakan seni. Seni yang membawa kepada kebaikan. Bahkan kalau Bapak Ibu ingat, coba ketika dulu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang menyambut Nabi di pintu kota Madinah? Bukan bacaan Al-Quran, tetapi lantunan syair. Apa lantunan syairnya? Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Coba Tuan Guru Sholah pukul pakai itu apa itu? Cepetan. Ayo kita sama-sama baca. Kita bayangkan di pikiran kita bahwa kita kembali ke 1447 tahun yang lalu. Kita bersama-sama menyambut kedatangan Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seni, dengan keindahan, dengan syair. Nah, coba baca. Ayo sama-sama semua. Mana yang bagus suaranya mana? Badru alai min saniyatil wajib syukru alaina mada'a lillahi da.
muncul bulan purnama kepada kita semua. Sudah datang bulan purnama itu. Siapa itu? Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita mensyukuri karunia itu. Min saniyatil wada', dari lembah yang menuju kota Madinah itu ada lembah, dari situ kelihatan Nabi, maka disambut oleh Al-Ansar dengan syair yang tadi. Ma da'a lillahi da', selama ada yang mengajak kepada kebaikan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu contoh Bapak-bapak Ibu, ketika Al-Ansar, para sahabat di Madinah menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syair seperti itu, diceritakan dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum gembira. Kalau Nabi sudah senyum, itu tanda Nabi redha. Kalau Nabi tersenyum, itu tanda Nabi mengakui bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang baik. Itulah seni Bapak-bapak Ibu. Seni baik berupa seni yang merupakan seni musik. Bahkan diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pernah menonton orang berkesenian di masjid, orang-orang Habasyah menari dengan gaya mereka, membawa tombak, membawa tongkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aisyah menonton. Sampai beberapa waktu Nabi tersenyum kepada Sayyidah Aisyah, kemudian selesai masuk ke dalam rumah. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa seni yang baik itu dibolehkan di dalam Islam. Bahkan dalam banyak kejadian, seni yang baik itu adalah wasilah dakwah mengajak kepada Allah. Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, bagian dari seni dan budaya yang ada di Desa Pringgasela, yang Bapak-bapak Ibu warisi dari orang tua, jangan dipandang semata sebagai suatu warisan pengadek-adek dengan toa. Jangan hanya itu, tapi gunakan itu sebagai jalan untuk menyebarkan kebaikan. Alhamdulillah, tidak ada orang tidak tahu indahnya tenun Pringgasela. Alhamdulillah. Sampai malam ini tiang bertanya-tanya, kenapa tenun Pringgasela itu lebih tebal daripada tenun biasanya? Malam ini tiang dapat jawabannya. Karena Pringgasela itu nyet, jari tenun ini memang cocok endah. Tekadu jari apa Rana? Simbut, iya. Jadi dia multifungsi, dia multifungsi, dapat unsur keindahannya, juga dapat fungsi untuk menghangatkan badan, dapat fungsi menutup aurat, juga fungsi untuk melestarikan keindahan dan apa yang kita terima dari orang tua kita. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, tiang aja Bapak-bapak Ibu untuk hargai apa si aral sidang nggih. Paham Bapak Ibu? Hargai apa si aral kita. Tidak mungkin orang luar mau menghargai kita kalau kita tidak menghargai apa yang kita punya. Hargai tenun kita, hargai budaya kita, hargai seni kita, hargai adat-adat kita yang baik-baik, pelihara, kembangkan supaya dikenal oleh semua mancanegara. Tapi tiang pesan Bapak-bapak Ibu, ingat sebagaimana yang tiang sampaikan bahwa seni dalam Islam, budaya dalam Islam itu dihormati yang namanya budaya. Bahkan diletakkan oleh baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang istimewa, siaran budaya. Laik pada masa jahiliyah, orang-orang Quraisy itu punya budaya. Di Mekah ada namanya budaya sadanah, ada budaya namanya rifadah, ada budaya namanya memegang kunci Ka'bah. Budaya-budaya sidanah, rifadah, yaitu menyambut para jemaah haji itu zaman jahiliyah,
ketika datang Islam tetap dipertahankan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memuliakan orang yang datang ke Mekah itu adatnya orang jahiliyah dulu. Karena mereka warisi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Warisan Nabi Ibrahim ada yang dirusak tapi ada yang dijaga. Di antara yang dijaga adalah melayani dan menjaga Ka'bah. Jadi selengi-lenginya dengan jahiliyah lain, dek narak si bani ngadu kepeng, si berasal lekan sesuatu si haram untuk memakmurkan Ka'bah. Jadi Ka'bah sini kan terawat. Kalau dia rusak diperbaiki. Gotong royong orang jahiliyah itu kumpulkan uang untuk memperbaiki Ka'bah zaman jahiliyah lain. Dan ketika mereka mengumpulkan uang itu, mereka pastikan uangnya harus hasil dari berdagang yang halal dengan jahiliyah lain. Maka heran itu untuk kita ada dengan Islam bangun masjid kaduna kepeng hasil meranakan kepeng. Ada sih meranakan kepeng ini. Denara alhamdulillah. Denara kon meluit kan. Denara ibu-ibu nggih. Denara. Dengan jahiliyah bae lae den mantau Islam. Dengan jahiliyah itu selapu gawena silengi-lengi lagu terhadap rumah Allah dinebani. Dia tidak berani untuk meletakkan sesuatu yang bersumber dari haram untuk membangun rumah Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit membangun masjid asal usulnya kepeng sini jelas. Bahkan taik umroh, taik haji hasil ngombe. Nauzubillah min. Ini pengingat kepada kita bapak-bapak dan ibu nggih. Ini pengingat pada kita semua untuk memastikan bahwa kita beragama itu dengan cara yang baik. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, jadi seni di dalam Islam, budaya dalam Islam yang baik-baik itu dihormati oleh agama, dimuliakan bahkan. Dulu ada adat menghormati tamu pada masa jahiliyah. Ketika datang Islam tidak hanya menjadi sekadar kebiasaan, tapi bahkan Nabi perkuat menjadi salah satu akhlak utama umat Islam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Saya dengan si beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Jadi adat pada masa jahiliyah itu diperkuat, diakui dan bahkan dikokohkan, bahkan ditingkatkan derajatnya oleh Islam, oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, karena itu dalam kesempatan ini bagian dari kita mensyukuri nikmat Allah, kita jaga si bagus-bagus niki nggih. Tahun keberapa mungkin niki? Tahun ke-9, alhamdulillah. Apa nama eventnya? Alunan Budaya Desa Pringgasela. Alhamdulillah. Alunan Budaya Desa Pringgasela. Apa saja isinya Bapak Ibu? Ada parade, terus apa lagi? Pameran tenun, apa lagi? Ada talk show, ada silaturahim, ada pengajian. Alhamdulillah. Ini seni dan budaya yang baik. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, tiang juga perlu mengingatkan kita semua, bagian dari kita mencintai budaya kita adalah jangan merusak budaya kita itu dengan hal-hal yang jauh dari tuntunan orang tua kita. Setuju Bapak Ibu? Adat budaya Sasak bagus atau enggak? Solah atau enggak? Tindih atau enggak?
Kalau nyongkol sambil berjoget-joget laki perempuan, pamer aurat, tabrak-tabrakan laki perempuan, dicampur dengan minuman keras, itu adat orang Sasak bukan? Kalau sida sayang terhadap Sasak de, kalau sida sayang terhadap Lombok de, kalau sida sayang terhadap Rinjanin de, kalau sida sayang terhadap dengan Toak de, pahlawan-pahlawan de, ulama-ulama de, dendek alura. Cara-cara seperti itu merusak adat dan budaya kita di Sasak ini. Jangan dibiarkan. Ada namanya joget anco-anco, apa namanya itu, innalillahi wa inna. Sampai tiang bapak-bapak ibu nih supaya tahu, saya dikirimi WA, dikirimi link yang begitu saya buka di situ ada viral. Di Lombok, Pulau Seribu masjid, laki perempuan joget tabrak-tabrakan, dengan pakaian yang tidak keruan. Teman tiang orang Jakarta itu sampai nanya, Tuan Guru, masih Lombok Pulau Seribu masjid? Itu apa namanya? Itu istifham taubihi ya ranana. Apa istifham taubihi? Dek ngetoan si tetu-tetu beketoan, tetapi ngetoan sambil menggugat kita, mempertanyakan kita, nanya, menggugat, tetu kesida. Kita ini masih menjadi orang-orang Sasak yang bisa menjaga budaya kita dengan baik. Di mana-mana seperti itu sekarang. Gimana di Pringgasela? Ada sing ngono? Hah? Awas. Kanak bajang. Kanak bajang. Sida bajang no, arti bajang no apa? Coba kita lihat Al-Quran. Dek narak tersebut kelengian tentang kanak bajang. Selalu kanak bajang no dalam Al-Quran pujian-pujian dari Allah. Coba lihat Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka kanak-kanak bajang yang beriman kepada Tuhannya, dan karena itu kami tambah iman mereka. No kanak bajang. Coba pada saat Nabi Ibrahim hidup, apa kata orang-orang? Sami'na fatan yuqalu lahu yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Oh, saya si nyedak patung ke sini. Mereka ngomong satu sama lain, akhirnya ada yang mengatakan, arak kanak bajang. Arak kanak bajang sini demen kita nih apa mensekutukan Allah, namanya Ibrahim. Coba Nabi Ibrahim itu di antara banyak gelarnya di dalam Al-Quran, Allah memilih untuk menyebutnya sebagai seorang pemuda. Untuk apa? Supaya bajang-bajang Pringgasela ini paham bahwa masa depan Pringgaselemu ada di tanganmu. Mau dibawa kemana Pringgaselemu? Mau dibawa ke joget anco-anco? Atau mau dibawa kepada budaya adat yang istimewa, yang dihormati, yang dibanggakan, yang bisa menjadi kebanggaan orang tua kalian. Nih, le iman epe tahu ya. Syubbanul yaum rijalul qad. Rijalul mustaqbal. Pemuda hari ini itu pemimpin di masa yang akan datang. Pemimpin di hari esok sida nih. Baik anak-anak bajang lo. Angkat imah. Angkat imah. Alhamdulillah. Ini baru ya anak pejuang nih. Masa anak pejuang beranco-anco. Anak pejuang joget-joget pamer aurat di pinggir jalan. Anak pejuang nginam berem. Nauzubillah min. Dek neman mungkar nakir mantoke dengan toakna erak li kubur mantoke. Ya. Jadi mungkar nakir manto doang. B. Pepadu-padu Pringgasela nih, anak-anak bajang sih mau pantok nih Petrus. Nauzubillah min zalik. Insyaallah tapi nggih, insyaallah dengan adat budaya yang baik seperti ini akan menjadi kebanggaan. Ini akan menjadi kesyukuran. Hidupkan nilai-nilai yang baik, nilai yang mulia. Kan kalau Bapak Ibu lihat tenunan ini kan semuanya mengandung filosofi yang luar biasa hebat.
yang menunjukkan ketinggian budaya dengan tawa dalaik. Kenapa? Karena semua ahli peradaban sepakat kalau di suatu tempat ada budaya menenun yang indah, maka itu penanda daerah itu memiliki cita rasa keindahan dan kecerdasan yang tinggi. Denara dengan bodoh tahu nyesek. Hah? Setuju atau enggak? Dengan pintar sih tahu nyesek no. Nyesek itu dia menyulam benang demi benang dengan ketekunan, dengan kesungguhan, dengan ketepatan. Tidak mungkin jadi seperti ini kecuali dengan hitung-hitungan, dengan presisi tepat. Itu membutuhkan kecerdasan. Dulu zaman Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang disebut dengan Burdun Najroni. Ada daerah Najron namanya sana di Arab terkenal. Dia punya burd. Burd itu jubah. Jubah dari sutra, dari wool. Datang orang Najran dikasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai jubah itu dengan penuh kesyukuran dan kebanggaan. Dilihat oleh orang-orang Arab, Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai ya, tenunan orang Najron. Kata para ulama itu sebagai tanda kebanggaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperlihatkan kepada umatnya bahwa hasil kerajinan tangan yang indah seperti ini patut dan harus dihargai dan diapresiasi. Banyak hadiah yang diterima oleh Nabi tidak dipakai sama Nabi, dikasih orang. Tapi burd Najroni, pakaian yang indah, tenunan yang indah itu dipakai oleh Rasul. Kenapa? Itu sebagai ajaran bagi kita untuk menghargai hasil budaya yang baik. Karya kerajinan tangan yang mengandung nilai seni itu dihargai oleh Islam, dimuliakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Bangga sida lek sesekanda, bangga sida lek tenunda. Alhamdulillah. Jangan terpengaruh ya, dengan ada yang mengatakan tenun Pringgasela ketinggalan zaman. Tidak. Tenun Pringgasela itu akan tetap diapresiasi sepanjang masa, sepanjang waktu. Tapi dengan satu syarat, anak-anak mudanya harus kreatif. Apa makna kreatif? Cari bentuk-bentuk, motif-motif dan segala macam desain yang baik, yang sesuai dengan zaman. Sesuaikan supaya kesenian yang indah itu dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala itu indah dan mencintai keindahan. Alhamdulillah hari ini saya saksikan di Tugu, di tengah desa Pringgasela ini keindahan yang luar biasa. Bukan sekedar keindahan tenun, bukan sekedar hadirnya para tuan guru bersama pelungguh, tapi tiang saksikan bagaimana kekompakan dan kebersamaan seluruh masyarakat Pringgasela. Ini keindahan yang lebih daripada keindahan sekedar satu helai tenun. Karena dengan persaudaraan ini kita bisa bangun desa kita, kita bisa majukan desa kita, kita bisa bangun NTB ini, Lombok ini menjadi tempat yang dibanggakan oleh setiap orang yang tinggal di Lombok. Alhamdulillah. Nah karena itu tiang pesan bapak-bapak ibu, saudara-saudara sekalian, jaga keindahan persaudaraan niki nggih. Nah, pada akur-akur, patuh-patuh, ada pemimpinnya. Maka tiang tanya tadi, kepala desa Anda ngumbe, bagus atau enggak? Alhamdulillah, kalau pemimpin kita bagus, itu setengah urusan kita udah selesai. Wah, setengah selesai wah urusan. Kenapa? Karena kalau pemimpin itu baik, insya Allah dia akan mengarahkan kepada kebaikan. Amin. Di sini pemimpinnya baik, tuan gurunya juga kompak, semuanya bersama-sama dengan jamaah anak-anak muda Pringgasela. Saya tahu ya,
dari dulu. Saya mau tanya nih, ada sahabat saya tapi sudah belasan tahun saya tidak pernah ketemu. Namanya Agus. Sebentar dulu. Dia dulu suka nulis. Mana dia Agus Netral itu? Di Selong, tapi dari sini. Agus Netral, Masya Allah. Memang seni orang Pringgasela ini, namanya saja seni, Agus Netral. Baru tumben kita dengar nama Agus Netral. Ya? Oh, Miss Anda, Masya Allah. Sudah netral enak? Alhamdulillah. Enggak, kata netral itu juga sebenarnya mengandung makna positif ya. Jadi makna positifnya netral itu tidak ingin mengkubu-kubukan diri kemana-mana, tapi selalu ingin bersama-sama. Selalu ingin merangkul semua, selalu ingin membangun kekompakan. Mudah-mudahan itu semangat yang ada di Pringgasela. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiang betul-betul berharap kepada pelungguh semua yang ada di Pringgasela untuk sida seperti yang tiang sampaikan tadi, hargain apa si aral sida nggih. Hargai apa yang ada pada kita, maka orang lain akan menghargai kita. Kalau kita menghargai budaya kita, salah satu caranya dengan menjaga budaya kita supaya jangan dirusak oleh cara-cara yang tidak pantas secara adat, secara agama, secara etika. Maka insya Allah budaya kita akan tetap menjadi budaya yang istimewa. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini juga kita berada pada bagian akhir dari bulan Muharram. Sebentar lagi akan bulan Safar, kemudian akan masuk ke dalam bulan Rabiul Awal, bulan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tiang mengajak kita semua, mari di dalam setiap kesempatan termasuk ketika kita berkesenian dan berkebudayaan, mari kita ikuti keteladanan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keteladanan Rasul dalam semua aktivitasnya? Yang pertama, semua aktivitas kita itu kita niatkan menjadi ibadah kepada Allah, lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. Jadi niatan apa juga tegawe. Kalau kita meniatkan sesuatu yang kecil, jamak-jamak pegawean sekedar tersenyum lek batur lagu terniatang lillahi ta'ala, si becik si kode itu jadi belik ya. Yang kecil itu menjadi besar, yang sepele itu menjadi berharga kalau kita niatkan karena Allah. Kemudian yang kedua, teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan apapun, dek nuah na bejorak-jorak atau setengah-setengah. Nabi selalu melakukan segala sesuatu dengan penuh kesungguhan. Kalau Nabi bicara, dia bicara dengan sepenuh hati. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah orang, maka yang datang ke rumah itu bukan hanya badannya, tapi juga jiwanya dan hatinya. Dia menjumpai orang dengan jiwa, dengan hati. Maka apa yang dari hati akan sampai ke dalam hati. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjidnya yang di Madinah, kecil masjid itu, tapi dengan sepenuh hati. Apa yang dengan penuh kesungguhan, Allah yang akan menyempurnakan. Maka malam hari ini dalam kegiatan event budaya seperti ini, Bapak Ibu, tiang minta tetu-tetu isi, benar-benar, sungguh-sungguh, berikan yang terbaik, berikan yang terbaik. Kalau ada tenunan kita, tampilkan yang terbaik. Kalau ada kesenian kita, tampilkan, pamerkan yang terbaik. Memamerkan yang terbaik bukan dengan niat sombong, tapi dengan niat bersyukur, itu jadi ibadah.
Pamerang deh tenun nih tenunku nih. Indah atau nih? Solah atau nih? Nih tenun Pringgasela si paling solah seluruh dunia. Kita mengatakan itu bukan sombong, tapi sebagai tanda tasyakur, syukur kita. Maka itu menjadi ibadah. Jadi yang pertama teladan Nabi di dalam segala sesuatu dimotivasikan, yang pertama lillahi ta'ala. Yang kedua dilakukan dengan penuh kesungguhan atau al-itqan. Dan kemudian yang ketiga, Nabi SAW mentradisikan untuk mengerjakan kebaikan itu sedapat mungkin dengan cara bersama-sama atau berjamaah. Sholatnya berjamaah, membangun kota Madinahnya berjamaah, berdagangnya juga dengan saling membantu. Itu tradisi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, tiang harapkan di sini juga seperti itu. Ya, tiang berharap sebagaimana Nabi lain, Bapak Ibu gih. Nabi SAW datang dari Mekah. Orang Mekah jago berdagang. Ketika sampai di Madinah, orang Madinah itu jago menanam. Maka Nabi menggabungkan dua keahlian itu. Yang ahli menanam di Madinah, hasil tanamannya itu dijual oleh orang Mekah ke negara-negara yang lain, dibawa ke mancanegara. Maka itulah kekuatan Islam, menggabungkan masing-masing keahlian. Yang ahli menanam, yang ahli berdagang, yang ahli mengajar, semuanya bergabung dengan niat untuk memperkuat, membangun bangsa, membangun umat. Tiang berharap di sini di Pringgasela juga yang ahli menenun, anak-anak muda yang pandai memasarkan. Sekarang ada media sosial, foto, rekam hasil tenunan itu, kemudian pasarkan, sampaikan, iklankan di media sosial. Itulah cara kita meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman itu satu sama lain saling mengokohkan dalam kebaikan. Inilah pesan tiang kepada kita semua, bapak-bapak, ibu, semeton-semeton tiang ada di Pringgasela. Sehat-sehat nunggu semua nggih. Nah, jadi yang pertama kita hargai budaya kita nggih. Nah, yang kedua, budaya dan seni yang baik itu bisa menjadi jalan dakwah, bisa menjadi jalan untuk mencapai ridho Allah, bisa menjadi jalan untuk kita mendapatkan pahala, bisa menjadi jalan untuk kita berjuang. Karena itu pakai seni dan budaya kita untuk berjuang. Yang ketiga, mari kita mencintai apa yang kita punya dengan membersihkannya dari segala sesuatu yang bisa merusak keindahannya. Budaya Sasak yang baik tidak boleh dirusak dengan cara-cara yang tidak baik. Budaya Sasak itu Islami, setuju atau enggak? Budaya Sasak itu tindih, setuju atau enggak? Budaya Sasak itu apik, setuju atau enggak? Islami, tindih, apik, solah, inges, gagah, bagus, berharga, jangan dirusak dengan cara-cara yang tidak baik. Apa? Wah, paham deh Bapak Ibu nih, anak-anak Bajang wah paham. Nah, silahkan berkesenian, berkebudayaan, kembangkan apa yang ada, berkolaborasi tua dan muda, laki-laki perempuan, tapi dengan menjaga adab-adab syariah dan jauhkan diri dari hal-hal yang bisa merusak moral kita sebagai satu masyarakat. Ini harapan tiang kepada kita semua. Fausikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi. Tiang wasiatkan diri tiang dan saudara-saudara kita berjaga ketakwaan kepada Allah. Apik-apik isinggi. Apa kenana takwa? Takwa itu apik, hati-hati. Dulu Sayyidina Umar pernah bertanya kepada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay, apa arti takwa?" Kata Sayyidina Ubay, "Wahai Umar, kamu pernah lewat di jalan yang penuh dengan duri atau tidak?" Kata Sayyidina Umar, "Iya, saya pernah lewat." Kata Ubay, "Kalau kamu lewat di jalan yang penuh duri, apa yang kamu lakukan?"
Kata Sayyidina Umar, saya jalan dengan penuh kehati-hatian supaya kaki saya tidak tertusuk duri. Apa kata Ubay? Itulah takwa, menjalani kehidupan dengan penuh kehati-hatian. Hati-hati berucap, hati-hati bersikap, hati-hati bermasyarakat, supaya tidak membawa mudarat untuk diri kita ataupun kepada orang lain. Mudah-mudahan apa yang Tiang sampaikan ada manfaatnya. Dan terima kasih kepada masyarakat Pringgasela. Terima kasih Tiang tahu betul bagaimana untuk NWDI, untuk Al-Maghfurullah Maulana Syekh, banyak murid-murid yang disayang oleh beliau di tempat ini. Insyaallah almar'u ma'aman ahabba. Kelak kita akan bersama orang yang kita cintai. Cinta pada Al-Maghfurullah. Mudah-mudahan kita bersama beliau nggih. Nah, kita tanpa kecuali semua berada pada barisan Al-Maghfurullah Maulana Syekh, di bawah naungan panji Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang Tiang sampaikan. Terima kasih. Arak si milih peketuan, arak si milih ngusulan, kanak bajang. Ada yang mau bertanya sesuatu sebelum saya akhiri? Tafadhol, silakan. Mungkin ada yang ingin diperjelas atau sesuatu yang dirasakan perlu untuk diterangkan yang terjadi di tengah masyarakat, mungkin ada? Atau wahnya lalu gitu. Cek. Dingin Pak Guru? Apa no? Apa katanya? Ya. Ayo makanya silakan, ada yang mau bertanya? Satu atau dua orang, tafadhol. Satu laki, satu perempuan. Ayo. Biasa bajang-bajang Pringgasela ini blek-blek suaranya marah bajang rempung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Tangguru, jamaah Pringgasela, saya dari Lombok Tengah kebetulan. Kebetulan saya hadir dari mana Lombok Tengahnya? Dari Desa Aibual. Aibual. Nggih. Oh, Masya Allah. Namanya siapa nak? Ahmad Rusaidi. Ahmad Rusaidi. Datang kemari untuk apa? Sengaja pengen hadir ke acara pengajian, kebetulan sudah punya niat pengen bertanya langsung ke Bapak Tangguru. Tafadhol, silakan Ahmad. Jadi di masalah saya pribadi Bapak Tangguru, saya rasa kalau masalah ibadah yang sulit bisa saya kerjakan, termasuk tahajud dan sebagainya. Akan tetapi bentuk salah satu cara keistiqomahan kita atau saya pribadi itu sangat sulit bagi saya pribadi. Mungkin selain dari niat dan keinginan pribadi, adakah cara yang efektif untuk selalu konsisten dalam beribadah Pak Tangguru? Mohon bimbingannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pahami dari Ahmad tadi adalah kita berbuat satu perbuatan ibadah itu sering terputus-putus. Begitu Ahmad ya? Misalnya kita tahajud hari ini, besok enggak, besoknya lagi, atau seminggu sekali apa. Nah, gini. Jadi Rasulullah SAW pernah menyampaikan inna likulli syai'in syiratan wa fatrah. Segala sesuatu di dunia itu ada masa rajinnya, ada masa bosannya. Ya. Jadi kalau engkau bosan, kata Rasulullah SAW, terhadap sesuatu, maka alihkan dirimu kepada satu kebaikan lain. Ya. Sampai kemudian engkau tumbuh kembali semangat untuk mengerjakan yang pertama tadi. Jadi kalau kita misalnya bapak-bapak ibu, biasanya kita membaca Al-Quran satu hari satu juz. Tiba-tiba suatu hari kok terasa berat
berat sekali. Berat sekali. Ya, entah mungkin capek atau apapun lah namanya, maka boleh kita tutup Al-Quran hari itu. Kalau memang istilahnya tidak ada semangat sama sekali, tutup Al-Quran, lalu kemudian berbaring beristirahat. Isi istirahat kita juga dengan zikir dalam hati, ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau bahkan misalnya keluar dari rumah lalu pergi ke tempat yang indah untuk bisa mendapatkan semangat baru. Pergi misalnya Pringgaselene, apa namanya itu? Jauh lalu di mana? Ai Dewa, mana Ai Dewa itu? Di situ. Nah, pokoknya itulah ya, apapun lah, pokoknya mencerit. Nah. Kenapa namanya mencerit ya? Ya. Ya sudah Ahmad atau Batur Pringgasela misalnya, ya mohon maaf istilahnya, misalnya bosan atau ada berat, nggak apa-apa, tutup. Entah misalnya atau kita membaca setiap hari belajar, kita sudah pasang niat, pokoknya saya setiap hari mau baca kitab 10 halaman. Tiba-tiba suatu hari baru buka kitab langsung datang perasaan malas. Nggak apa-apa, ditutup. Kata Rasulullah SAW, alihkan kebosanan itu untuk mengerjakan hal yang lain yang tidak mengandung kemaksiatan. Boleh pergi ke tengah lapangan main bola sama teman sampai datang semangatnya baru balik lagi. Nggak apa-apa. Kalau misalnya lelah suatu malam, misalnya tidak bisa tahajud, atau misalnya sebelum tidur sudah merasa capek sekali, ya Allah saya ini nggak bisa tahajud malam ini, maka apa jalan yang diberikan oleh Rasulullah SAW? Sholla as-subha fi jama'atin faka'an nama ahyal lailakullah. Siapa yang sholat subuhnya berjamaah di masjid, maka sama pahalanya dengan dia tahajud sepanjang malam. Jadi kalau memang lolos tahajud, upayakan bisa pergi ke masjid untuk sholat 2 rakaat berjamaah di masjid, itu sama dengan orang yang tahajud sepanjang malam. Jadi artinya secara sederhana Bapak Ibu, muntah lelah, tidak apa-apa, kita istirahat, kita alihkan untuk sesuatu. Tapi kalau memang ada suatu amalan yang memang betul-betul kita ingin supaya tidak bisa luput dari kita, tetap ada pada kita, maka salah satu amalan yang diajarkan oleh para ulama adalah membaca doa yang banyak dibaca oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muhawwilal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Sambil baca doa itu niatkan apa amalan yang mau diistiqomahkan. Jadi kalau niatnya kalau mau diistiqomahkan sedekah, maka Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Pada saat wa ala ta'atik diniatkan supaya saya istiqomah bersedekah. Itu doa menurut sebagian ulama, diamalkan dengan niat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi begini Ahmad ya, pintu kebaikan itu banyak. Kalau kita terhambat di dalam satu pintu, maka masuk ke pintu yang lain. Kalau kita misalnya berat untuk menjalankan sesuatu yang baik, maka cari sesuatu yang baik yang lain yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ara Batur Pringgasela terakhir sekali Nina Mbe Nina. Ya Allah inti. Kum. Nih dulu. Kasih ini mikrofonnya. Ini dari Pringgasela ya? Hah? Ayo bangun nak. Fadhali. Silakan. Ampura Tuan Guru dan seluruh masyarakat. Tiang Alfi Hanin datang dari Pringgarata Lombok Tengah. Pringgarata, Masya Allah. Jadi Pringgasela ini sudah menjadi destinasi wisata, alhamdulillah. Banyak yang datang kemari, mudah-mudahan bawa berkah. Silakan nak. Dari penjelasan pelungguh tentang seni dan budaya yang sangat dimuliakan oleh Islam. Jadi Tiang ingin menyampaikan suatu hal, yakni Tiang dengan teman-teman Tiang sedang
ingin berkarya menulis buku cerita anak yang berjudul Pahlawan Nasional NTB Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Masya Abdul Allah. Majid. Barakallah. Barakallah. Jadi buku niki Sudah jadi belum, Nak? sedang Oh, proses sedang revisi. Telah kami minta arahan dari Bapak Amidul Mahad. Jadi yang ingin menanyakan kira-kira apa yang perlu kami tulis tentang Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, karena sebelumnya Tiang hanya melihat buku-buku yang ada di toko-toko buku, belum ada yang ditulis tentang beliau dalam bentuk buku cerita anak. Terima kasih Tuan Guru. Baik, terima kasih. Siapa namanya, Nak? Alfi Hanin. Siapa? Alfi Hanin. Alfi Hanin, Masya Allah. Alfi Hanin, Masya Allah. Ya, terima kasih, Nak, ya. Jadi buku yang engkau, ya, kamu dan Anda dan teman-teman menulisnya itu insya Allah menjadi ibadah. Itu jalan dakwah, mengenalkan tokoh-tokoh yang baik. Itu adalah cara Al-Quran untuk mengenalkan manusia kepada Allah. Maka dalam Al-Quran itu banyak kisah-kisah para nabi dan orang-orang soleh, supaya kita yang membaca Al-Quran ayat-ayat itu menjadi kemudian terhubung dengan mereka dan terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan yang mudah dipahami oleh anak-anak kita, gunakan gambar-gambar dan ilustrasi yang juga indah dan baik, ya, yang mudah juga dipahami dengan warna-warna yang menarik mata. Jadi itu semua bagian dari wasilah dakwah. Terima kasih, Nak, ya. Alhamdulillah. Cukup? Silakan, Nak. Ini Pringgasela ini? Pringgasela atau bukan? Silakan. Berdiri aja, berdiri ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampura niki Tuan Guru dan tokoh masyarakat yang berada di desa apa namanya nih? Ya. Pringgasela. Beda tawaran desa. Kebetulan saya dari Lingsar. Oh, ya. Tempat desanya Longserang Barat Selatan. oh, Longserang ya. Ya, tempat di rumahnya dekat kebun. Jadi kami bersama tim datang mensupport dengan Marimas. Alhamdulillah. Kemudian yang pertama yang perlu saya tanyakan niki Tuan Guru berkaitan dengan takwa. Jadi saya tadi keliling mendengarkan tentang takwa yang saya pahami. Gimana menurutnya tentang takwa itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang sering terjadi kepada diri kita dan sesama umat muslim yang sekarang ini masalah gadai Tuan Guru. Gimana yang diperbolehkan menurut agama Islam tentang gadai? Apakah dibolehkan dan tidak dibolehkan gimana? Sekian Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Baik, siapa namanya, Pak? Irwandi. Irwandi. Ah, ya. Jadi gadai itu di dalam Islam sesuatu yang bahkan Rasulullah SAW pernah melakukannya, gitu ya. Jadi Nabi dulu pernah menggadaikan baju perangnya untuk gandum. Ya, jadi beliau tidak ada gandum pada waktu itu, pada saat itu kebetulan kedatangan tamu di rumah beliau tidak ada gandum, sedangkan gandum itu seperti nasi, beras kita gitu. Jadi maka beliau mengirim baju perangnya kepada seorang Yahudi di Madinah. Kemudian beliau menggadaikan itu dengan gandum, ya, gandum sejumlah gandum lah gitu, untuk kemudian dimasak untuk menjamu tamu Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi gadai itu secara prinsip ada di dalam hukum Islam juga diatur, itu boleh. Ya. Yang tidak boleh, menurut sebagian besar ulama, ya, adalah kalau
gadai itu menjadi ibaratnya apa ya? Menjadi hilah untuk menjalankan sesuatu yang sifatnya riba. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi kalau sebagian besar ulama itu mengingatkan jangan sampai gadai yang sebenarnya bagian dari bab at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, bagian dari saling membantu, itu justru menjadi wasilah untuk katakanlah mengambil keuntungan dari orang yang sedang membutuhkan. Nah, jadi gadai itu secara prinsip dibolehkan, secara prinsip dibolehkan, dan itu praktik yang ada di dalam sejarah Islam dari mulai Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai masa saya tidak tahu pegadaian itu gimana caranya menggadai itu. Orang gadai jamin terus dibalikkan sesuai dengan jumlah pinjamannya gitu kan ya. Iya. Oh iya, ada peromboknya. Oh iya. Jadi begini, kalau memang ada peromboknya ya. Jadi dia akan ikut kepada hukum bunga bank ya. Dia akan ikut kepada hukum bunga bank, dan bagi yang menganggap itu haram ya jadi ikut haram dia. Bagi yang menghalalkan bunga bank ya sebagaimana sebagian ulama yang menjadi halal dia. Jadi itu kalau memang ada peromboknya tadi ya, ada peromboknya ya? Ada peromboknya. Tapi kalau peromboknya itu ya, adalah sesuatu yang disepakati sebagai biaya untuk penyimpanan. Karena pegadaian itu kan dia punya tempat yang harus dia rawat ya. Maka dia bukan bunga kalau di situ disepakatinya. Saya tidak tahu praktek pegadaian masalahnya ya. Tapi kalau semata-mata kelebihan sekian persen, masuk dia kepada hukum bunga bank, mirip ya. Jadi kalau bagi yang mengharamkan ya haram, bagi yang menghalalkan ya menjadi halal. Tapi kalau ada biaya yang dibebankan sebagai administrasi penyimpanan, karena pegadaian itu punya pegawai yang menjaga, maka itu bukan termasuk bunga bank ya. Tapi itu sesuatu yang disepakati antarodin, itu boleh-boleh saja. Misalnya nih gadai emas 10 gram, kemudian uang gadainya itu jumlahnya adalah 5 juta misalnya. Lalu dikenakan biaya penyimpanan administratif misalnya 150.000 setiap bulan, tidak masalah. Ya, karena apa? Karena itu adalah biaya administratif untuk penyimpanan barangnya yang dia sepakati, dia setuju, tidak masalah. Nah, ada hal yang lain ya. Tadi sampaikan oleh Tuan Guru yang namanya apa? Gadai online apa tadi? Nah, itu lain lagi apa? Pinjol. Nah, jadi ngene, semeton deh. Siapa namanya tadi? Irwandi. Yang namanya meminjam ya, yang namanya menggadaikan ya. Kalau bisa dihindari, hindarkan ya. Kalau memang harus dilakukan secukupnya, seukuran darurat, dan menggadaikan itu untuk yang benar-benar diperlukan, bukan yang diinginkan. Begitu lewat depan toko sida misalnya lihat ada kelambi bagus, gadai mah julu cincinnya julu beli kelambi nih, karena sekedar nemelet. Padahal bukan kebutuhan, hanya keinginan saja, jangan ya, sayang ya, karena itu pasti akan membebani. Jadi kalau disebutkan menyelesaikan masalah tanpa masalah, dia tidak benar juga ya. Karena kan kalau nembus pakai uang juga. Nah, kecuali kalau nembusnya tidak pakai uang ya berarti itu tanpa masalah. Tapi kan nyari uang untuk nembus itu kan perlu kerja juga ya. Jadi kalau memang tidak perlu, yang betul-betul perlu, jangan dilakukan ya. Cukupkan apa yang ada pada diri kita. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keberkahan apa yang ada pada kita. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada dari peringkat saya. Nah, ini yang saya tunggu dari tadi. Nah, coba. Sudah apa? Sudah boleh sampai ya?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kebetulan tiang dari Pringgasela. Jadi yang ingin tiang tanyakan juga di sini terkait dengan tenunan kita di Pringgasela. Kami sangat bangga sebagai masyarakat Pringgasela, sebagai putra putri Pringgasela, sangat bangga menjadi bagian dari desa Pringgasela ini. Tetapi ada hal yang menurut kami perlu juga kami sebagai pemuda-pemudi juga mesti tahu, baik dari adat maupun dari segi agama, tentang tenun di sini yang di Pringgasela. Khususnya ada kita memiliki satu buah tenunan yang luar biasa dari dulu sampai dengan sekarang ini, yaitu tunggul. Ya, tunggul ini sebagai simbol desa kita. Jadi ada sebagian kita mungkin yang mengkeramatkan atau apalah terkait dengan pusaka desa kita ini. Jadi yang kami tanyakan itu bagaimana dalam pandangan Islam terkait dengan pusaka kami yang ada di sini, supaya kami yang belum tahu, dari pemuda-pemuda apalagi anak adik-adik kita yang belum tahu menjadi tahu, baik dari adat maupun dari segi agama. Terima kasih Bapak Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menghormati dan menjaga warisan, ada misalnya tenunan yang dijaga, dianggap sebagai warisan dari nenek moyang, ya, dibersihkan, dirapikan, ditaruh di tempat yang bagus, dikasih minyak wangi, ditaruh di ruangan yang bagus supaya tidak rusak. Kalau sebatas itu saja tidak masalah, tidak masalah, ya. Jadi menjaga, menyimpan, ya sama kayak bendera pusaka, ya. Kita Indonesia ini ada bendera yang dulu dikibarkan pada saat proklamasi, itu disimpan, bahkan duplikatnya juga disimpan, ya. Disimpan rapi, dibuatkan kotak yang bagus, bukan untuk mengkeramatkan, ya. Bukan dengan menganggap bahwa benda itu memiliki kekuatan untuk memudaratkan atau memberikan manfaat sendirinya, tidak. Tapi sekedar untuk menghormati, menjaga, merawat, bagian dari menghormati apa yang diwariskan oleh orang tua kita, tidak masalah. Yang tidak boleh adalah kalau ada sesuatu itu lalu dianggap dia memiliki kekuatan, ya, bahwa dia bisa memudaratkan, bahwa dia bisa mendatangkan manfaat dan memudaratkan dengan sendirinya. Nah, itu tidak boleh, ya. Karena apa? Tidak ada yang memberikan mudarat dan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Benda itu tetap benda, silakan dihormati, silakan dijaga, silakan dirawat dengan baik, jangan sampai rusak, ditaruh di tempat yang bagus, ya. Sebagai bagian dari menghormati tradisi dan budaya, tidak masalah. Yang penting jangan dianggap dia punya kekuatan, dengan sendirinya bisa mendatangkan sesuatu atau menolak sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira cocok yang saya sampaikan tadi? Itu memang sesuatu yang ada gitu ya? Mbe tahu nangka? Di sebelah depan masjid. Oh, di depan masjid. Ya. Siapa yang pegang sekarang? Hajah. Oh, ya enggak apa-apa. Silahkan kalau keluarganya memegang pusaka itu, silahkan dijaga, dirawat, tidak masalah, ya. Tapi jangan sampai ada i'tiqad bahwa benda itu bisa memudaratkan atau bisa mendatangkan maslahat dengan sendirinya, ya. Jadi dia tetap benda, kita menjaganya adalah menghormati sejarahnya, ya. Sama seperti kita menghormati, menjaga banyak benda-benda di dunia ini karena punya sejarah. Ini ada sejarahnya enggak? Tugu ini Ada. tahun berapa? Tugu ini tahun berapa? Di teman lahir. Oh, ya kan? Kan selalu dirapikan nih, coba tuh.
dirapikan, dibersihkan, ya. Malu untuk dikotori. Kenapa? Karena punya sejarah. Jadi hal yang ada sejarahnya dalam Islam tidak masalah untuk kita menjaga, menghormati sejarahnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Baik, mari kita baca Fatihah untuk orang tua kita yang sudah meninggal, guru-guru kita yang sudah meninggal. Semoga Allah merahmati, melapangkan kuburnya, menjadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Kita semua juga diberikan kekuatan untuk bisa meneruskan perjuangan beliau-beliau semua ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah untuk ada seorang pejuang juga di Alas Barat, ya. Pondok pesantren NWDI Rahmatan lil Alamin di Alas Barat. Namanya Al-Ustadz Haji Muhammad Arifin. Hari ini beliau wafat dalam perjalanan dari Jakarta kemari, ya. Beliau wafat di tengah perjalanan. Seorang musafir itu matinya mati syahid, ya. Apalagi beliau musafirnya musafir untuk berdakwah dan berjuang. Kita bacakan Fatihah, semoga Allah mengampuni beliau, merahmati beliau. Al-Fatihah. Sekian dan demikian, kita tutup bersama dengan doa, ya. Doa, siapa yang pimpin doanya? Mari kita awali dengan baca doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allim. La halalan Rabbana ya dzal jalali wal minan unsyuran liwa'a nahdlatil watan wahfadhan hadaiman minal fitan ala sunan wansuranhum fil الحشايا والبكان ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظا دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمرت كفا سبحت فيها الحصى وأهوات الجيش بما على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري أمررت كفا فسبحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء هامري على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروات الجيش بماء هامري على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما. Ya Allah, jadikan kumpul kami malam hari ini menjadi kumpul yang diberkahi, yang dirahmati ya Rabb. Wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan barakan hasana ma'suma, dan pisahnya kami pun menjadi pisah yang dipelihara, dirahmati dan diberkahi ya Rabb.
Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendengar kata-kata yang baik dan mengikuti yang terbaik dari apa yang kami dengar, yang kami simak ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sungguh telah menzolimi diri kami ya Rabb. Kalau Engkau tidak merahmati, tidak mengampuni kami, maka niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik hadhil qaryah. Allahumma barik ahla hadhil qaryah. Allahumma barik ahla hadhil qaryah. Allahumma rzuqhum rizqan halalan thayyibah. Ya Allah, berkahi desa ini, berkahi penduduknya, karuniakan mereka rezeki yang halal, yang lapang, yang luas dengan rahmat dan karunia-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya foto bersama di background alunan budaya Desa Pringga Selaraya bersama para tamu undangan. Jamaah dimohon berdiri, kita foto bersama.